Kita harus berani juga memutus mata rantai panggung politik kita dari aktor-aktor yang tidak dipilih rakyat. Berlebihan sih ketakutannya, berlebihan. Ini kita mesti tata baik-baik lah. Udahlah, kita ini bangsa baik, keturunan orang baik. Bisa ini kita. Adalah hukum yang paling tinggi dalam demokrasi. Itu yang kita selamatkan gitu loh. Menurut saya Pak Jokowi harusnya sekarang bikin perpunya. Biar nggak dicurigai anaknya akan jadi Gubernur DKI. Jangan semua orang di Jakarta ini udah banyak, bos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil Wassalatu wassalamu ala Muslim wala alihi washabihi rasulillahi ajmain. Kita sudah bersama Bang, ini indeks spiritualitasnya yang menurut Abang agak naik pagi ini. Mungkin karena hari Jumat kali. sudah bersama yang berguguran di jalan dakwah. Al-Mukarram Fahri Hamzah. Gimana Bang? Gimana mukadimah adik-adik tadi gimana Bang? Udah paten nih buat bikin pengajian. Bagus sudah. Cocok jadi Gubernur DKI. Kata Abang Pilgub nggak perlu ada. Ya kan, tapi gubernurnya tetap ada. Gubernur ada. Apa tuh maksudnya Bang? Gubernurnya harus ditunjuk pemerintah, ditunjuk presiden. Ditunjuk aja, kemudian di-approve oleh DPR. Ya, dari 2 nama dipilih 1 atau 1 nama di fit and proper test, setuju tidak setuju, habis itu dilantik udah. Apa sih Abang nih musuh demokrasi ya Bang ini? Iya. Iya kan? Saya makin lama kan kita harus, ini kan yang menarik tuh. Amin Rais itu adalah ketua MPR pada saat amandemen terjadi secara besar-besaran. He is the man behind, kalau bisa dibilang ya, leadership rapat-rapat untuk mengamandemen konstitusi itu di bawah Pak Amin Rais. Dan dia berakhir dengan kesimpulan yang lebih ekstrim. Dia bilang sebaiknya presiden tidak lagi dipilih oleh rakyat dan dipilih oleh MPR saja. Menurut saya Pak Amin justru agak kehilangan jejak dari tradisi demokrasi yang sudah dimandatkan dalam konstitusi, bahwa pada dasarnya dalam sistem kita itu harusnya presiden dipilih secara langsung karena trauma kita terhadap kong kali kong elit pada masa yang lalu. Nah, ketika pemimpin tak berganti-ganti ya, pada masa Orde Lama dan Orde Baru. Nah, pemandatan itu menurut saya perlu penyempurnaan metodologi aja. Jadi makanya saya bilang kan harusnya kita fix bikin keputusan bahwa pemilu itu, pilpres ya khususnya, itu harus 2 putaran. Tidak boleh lagi pemilu 1 putaran. Putaran pertama untuk primary, ya, artinya pendahuluan. Ini yang disebut sebagai selected by the people. Ya. Jadi tahap 1 adalah penyeleksian oleh rakyat melalui sistem, sebenarnya mendekati sistem di Amerika Serikat, Electoral College. Jadi biarlah kabupaten yang memilih siapa yang masuk ke putaran kedua gitu. Sehingga tidak ada threshold 20%. Biarin aja semua maju. Bahkan kalau memang kita berani seperti Pilgub dan Pilkada Bupati ya, khususnya Bupati sekarang karena Pilgub saya usulkan ditiadakan, ya boleh aja calon independen maju. Tapi sekali lagi itu memang amandemen konstitusi, tapi kalau melalui partai politik tidak perlu amandemen konstitusi. Caranya adalah di undang-undang cantumkan putaran pertama itu semua calon dari partai politik bertarung dan mana yang mendapatkan pilihan dari semua kabupaten ya dengan pilihan yang sama 2 besarnya masuk ke putaran kedua. Putaran kedua syaratnya itu cuma popular vote. Enak, nggak akan ada ketegangan kayak sekarang. Begitu quick count keluar, udah dia presidennya. Gitu.
Bedanya popular vote sama penghitungan sama sistem. Kalau itu electoral vote kan, jadi seleksi ini kalau di Amerika kan pakai primary, dia pakai caucus, dia pakai konvensi kan. Kalau kita itu enggak, biarin aja. Jadi calon-calon dari partai politik dikontestasikan, mungkin nanti ada orang Aceh, ada orang Papua, banyak lah karena banyak partainya kan. Kontestasikan dulu oleh pemilihan pertamanya itu berbasis kabupaten. Itu yang saya bilang nanti kabupaten di sini sebenarnya merupakan dapilnya DPR. Kan ini nanti yang menciptakan confuse karena menurut saya yang kacau itu bukan pilpres, yang kacau itu pileg sebenarnya gitu. Nah kan gini, dapil tuh begini, presiden tuh dapilnya nasional, DPD dapilnya provinsi, DPR RI dapilnya kabupaten. DPR provinsi dapilnya itu kecamatan. DPR kabupaten kota dapilnya desa dan kelurahan. Harusnya begitu kan, berjenjangnya gitu. Nah, nanti yang menseleksi putaran pertama itu adalah dapilnya DPR itu. Gitu loh. Nanti kemudian putaran terakhir itu popular vote, approval dari seluruh rakyat. Gitu loh. Nah, itu menurut saya jauh lebih memberikan kepastian dan juga ketenangan sehingga nggak ada tukang menukang untuk menjadi sekali putaran doang, gitu loh. Yang agak melelahkan kita ketika terjadi akhirnya elitnya itu pecah gitu karena nggak ada metodenya, ya kan? Ini dituduh berkhianat, ya kan? Pak Jokowi dianggap berkhianat kepada partainya, ternyata kader partai boleh lari ke kandidat lain. Ya kan, akhirnya kemudian last minute ada orang yang kayak Pak Mahfud bilang saya nggak nyangka bahwa Pak Jokowi nggak akan dukung kami kan, kayak begitu-begitu. Ini kan sebenarnya bahasa-bahasa yang regulasinya itu lebih lebih ngawur dari main catur. Permainan catur lebih clear permainannya, nggak akan ada yang bilang curang karena papan itu sudah diatur. Di pilpres kita itu terlalu banyak sekali spekulasinya gitu. Dan spekulasi itu diatur di belakang layar. Nah, itu sebenarnya prinsip demokrasinya saya nggak hilang dari situ. Tapi kalau presiden sudah mendapatkan kewenangannya sebagai presiden, maka dia harus mengkonsolidasi presidensialismenya. Dan caranya adalah ya mengatur mana yang harus dibagi, ya kan, mana yang harus diotonomikan. Prinsipnya kepada provinsi itu adalah dekonsentrasi. Karena itulah ada pelimpahan kewenangan kepada kaki tangan pemerintah pusat, namanya provinsi. Kalau otonomi itu desentralisasi, itulah daerah, gitu loh. Tingkat 2 kabupaten dan kota, gitu. Sehingga nanti bahkan lahir lagi otonomi tingkat 3 yaitu Undang-Undang Desa nomor 6 tahun 2014, ada Undang-Undang Desa. Nah, pilkadanya yang melibatkan rakyat di kabupaten. Makanya bayangan saya kalau sistem ini diterima, mobilisasi dana lebih banyak ke kabupaten dan desa. Provinsi adalah mediator saja. Jadi provinsi itu adalah menteri di tingkat provinsi yang mengatur supaya kebijakan pemerintah pusat itu berjalan dengan baik. Kita oleh partai politik provinsi diberikan diberikan power untuk dipilih rakyat. Yang terjadi apa? Semua gubernurnya itu berkelahi dengan kabupaten. Coba lihat aja, nggak ada itu gubernur yang akur dengan semua kabupaten, berkelahi. Kata mereka aku dipilih rakyat juga. Bahkan yang separtai. Kalau cukongnya beda, lain juga itu kan. Faksi mana ente? Itu dia. Nah, berkelahi dengan kabupaten. Udah gitu, yang provinsi ini juga, provinsi tertentu berkelahi dengan pemerintah pusat. Dan bahkan ada, ya khususnya DKI Jakarta, sekarang itu niat orang maju ke DKI itu karena mau jadi presiden. Makanya jangan melayani presiden, jadilah oposisi terhadap presiden, antitesis terhadap presiden bahkan. Loh terus bagaimana makna daripada demokrasi presidensial? Ketika presiden tuh harus kuat, harus bertanggung jawab untuk melayani rakyat, bukan mengentertain perkelahian antara elit ini gitu loh. Kalau bicara uangnya besar jadi harus dipilih rakyat, mana lebih besar uang dari provinsi terbesar uangnya itu DKI
sampai 100 triliun APBD-nya. Mana yang lebih besar itu dari Menteri Pendidikan 3 kali lipat, Menteri PU, Menteri Kemenhan. Itu kan lebih besar. Toh ini dipilih oleh Pak Presiden juga. Ya udah, gubernur itu dipilih oleh presiden, ya kan? Mungkin karena di dalam pasal 6 Undang-Undang Dasar disebutkan secara demokratis, tawarkan kepada DPRD. Nggak perlu amandemen konstitusi itu, Bang. Nggak perlu, tawarkan kepada DPRD. Dulu juga dipilih DPRD kok. Tawarkan oleh DPRD, ya kan? Begitu di-approve, udah lantik kerja. Tugas dia adalah menjadi koordinator bagi daerah, menghadapi pemerintah pusat, ngomong ke presiden, rapat dia dengan kabupaten, saya nggak punya rakyat. Jadi gubernur tuh di masa yang akan datang tuh ngomongnya begitu, termasuk DKI. DKI itu nanti yang punya rakyat tuh suruh wali kota Jakarta Selatan, Jakarta Pusat, Kabupaten Pulau Seribu, itu nanti yang punya rakyat. Dan harus ada election di situ. Ada election di situ. Nah dia kemudian bilang, saya nggak punya rakyat, saya tidak akan berkampanye. Ya, saya datang ke sini menjadi gubernur, memastikan aspirasi Anda tersambung kepada presiden sebab saya orangnya presiden. Anda mungkin sulit nyambung sama presiden. Saya tidak diberi rakyat, tapi saya nyambung sama presiden seperti menteri. Iya. Ya kan? Bila perlu kita kasih nama aja tuh menteri muda atau apa. Tapi oke lah gubernur lah karena itu bahasa dalam konstitusi. Ya jadi enak. Bupati, wali kota nggak akan lagi. Sekarang ini bupati, kalau menteri yang datang itu misalnya gubernur itu kalau menteri yang datang tuh menteri yang nggak ada uangnya, nggak disambutnya. Menteri yang datang itu menteri yang bagi-bagi uang aja. Tapi coba kalau dia adalah elemen pusat, sama. Ini realitanya kayak gini Bang. Ini realita, kita koreksi. Saya bilang kan, kita ini seperempat abad sudah konstitusi kita ini berjalan. Kita nggak amandemen konstitusi dulu lah, tapi coba koreksi hal-hal yang sudah kacau ini. Kan kita baru pemilu nih, mumpung masih segar. Kekacauan dalam pemilu ini mesti kita tarik, ya, mesti kita pelan-pelan kita koreksi, kita perbaiki. Apa yang sudah apa kata orang tuh kebablasan gitu ya, kayak pilgub gubernur menurut saya kebablasan itu, tarik kembali itu. Abang nggak dianggap anti demokrasi ini Bang? Nggak takut? Nggak anti demokrasi, ya kan? Kan orang tuh kan kadang-kadang bebas, yang penting bebas gitu, ya kan? Kalau kata almarhum Pak Disasono dulu ada semboyan sekali merdeka tetap merdeka. Sekarang sekali merdeka merdeka sekali katanya gitu. Itu bukan demokrasi merdeka sekali. Demokrasi ada rule of law-nya juga. Rule of the game-nya gitu. Kalau rule of the game ini jelas kacau. Coba jawab pertanyaannya. Apa kepentingannya partai politik ngasih mandat dipilih rakyat kepada gubernur? Apa coba? Legitimate. Karena kan wewenangnya kan juga besar. Makanya kewenangannya di dalam undang-undang dan di dalam undang-undang dasar adalah kaki tangan pemerintah pusat dengan azas dekonsentrasi. Beda dengan azas desentralisasi dan otonomi yang ada di tingkat 2. Azasnya dekonsentrasi ini cuma kaki tangan pemerintah pusat. Sekarang kalau semua orang merasa mewakili rakyat dan merasa punya rakyat, berkelahi dia. Gubernur merasa punya rakyat, melayani rakyat juga. Akan kampanye juga untuk periode berikutnya. Bupati punya kepentingan lain, partai lain, program lain, berkepentingan juga berkelahi. Sekarang kalau elit berkelahi, rakyat apa? Keselamatan rakyat adalah hukum yang paling tinggi dalam demokrasi. Itu yang kita selamatkan gitu loh. Menurut saya Pak Jokowi harusnya sekarang bikin perpunya, biar nggak dicurigai anaknya akan jadi gubernur DKI. Sekarang bikin perpu tuh, ganti aja itu. Pilgub itu ditiadakan. Biar lebih tenang juga kita. Pemilu itu di tingkat 2 aja, pilkada itu tingkat 2 aja. Bukannya ini kan 2014 kan uji coba kurang lebih serupa kan sudah pernah dilancarkan Abang yang waktu itu juga mengorkestrasi di DPR kan. Kemudian sampai Pak SBY mengeluarkan perpu yang berbalikan, akhirnya membuat kita masih seperti Abang sekarang. Gimana posisi Abang dulu? Ya saya dulu tetap gimana, sama. Azasnya adalah desentralisasi itu di tingkat 2, dekonsentrasi di tingkat 1. Karena sudah ada undang-undang desa sekarang. Sekarang ini ya kalau bisa unit pelayanan sosial terkuat kita itu harusnya desa.
kita punya hampir 80.000 desa ini yang harus diperkuat. Masa depan bagi keadilan pelayanan publik itu ada di desa sekarang itu. Ya mohon maaf aja, kalau semakin atas itu semakin nggak nyampe barang itu. Coba Anda lihat korupsi pengadaan di Kementerian Sosial. Ketika super mie atau mie instan itu di tendernya di pemerintahan pusat. Nggak nyampe, bos. Coba kalau yang gini-gini itu ada turunkan ke bawah. Di rakyat kita itu makanan-makanan sederhana itu udah ada industrinya, udah bisa bikinnya. Makanya saya bilang kan kalau program Pak Prabowo nanti makan bergizi dan sebagainya itu janganlah itu ditarik ke pusat. Rakyat kita, desa itu dengan Undang-Undang 16 tahun 2014 yang umurnya sudah 10 tahun telah menciptakan unit pemerintahan yang profesional di bawah. Dan mesti diteruskan. Yang real punya rakyat itu kepala desa, bos. Yang tahu siapa yang sakit, rumahnya yang robek, ya kan, yang bocor, anaknya nganggur, ya kan, baru cerai atau baru jadi orang kaya karena dapat kiriman dari luar negeri. Itu kepala desa. Kita ini kabupaten, apalagi provinsi nggak kenal rakyat. Memang tidak hak. Bukan, kita nggak bisa punya rakyat itu kalau udah di atas banget tuh. Nggak kenal kita. Jadi siapa rakyat itu? Jadi turunkan uang itu ke bawah. Inilah kenapa kita dulu ngomong tentang bentuk-bentuk pemerintahan ideal. Karena manusia dulu belum banyak, bos. Otonomi itu wajib keturunkan ke bawah. Gitu. Terlalu dimain-mainkan uang nih di atas nggak sampai bawah, bos. Di bawah itu keluarnya apa? Pak, itu orang dapat bantuan terus dari pusat padahal dia kaya loh, Pak. Pak, kita yang susah nih nggak dapat, Pak. Pak, itu kemarin ada bantuan PKH turunnya ke orang-orang yang punya semua, Pak. Kita nggak. Kenapa? Misidentification. Perubahan hidup rakyat di bawah itu yang tahu kepala desa. Kepala desa yang harus diperkuat. Modernisasi desa. Makanya saya nggak setuju sebenarnya kepala desa ditambah kekuasaannya. Justru kompetisi kepemimpinan di desa harus diperkuat. Biar otak-otak paling baik ini turun ke desa, datang ke desa, kembali. Jangan semua orang di Jakarta ini udah banyak, bos. Saya ingat dulu, waktu saya lulus UI, saya punya paman itu mantri. Mantri Awat namanya, di kampung saya di Sumbawa. Jadi saya pulang ke Sumbawa sebagai sarjana ekonomi lulusan UI. Wah, di berita di keluarga kan, oh ini ada anak UI satu nih. Fakultas ekonomi lagi, waktu itu lagi banyak-banyaknya menteri kan. Datanglah ini mantri ini ke rumah saya. Panggil ibu saya, Yun, mana anakmu itu yang sarjana? Keluar saya. Dia dari mobilnya, mantri itu termasuk mantri yang kaya lah di kampung saya itu. Kamu ndak usah balik lagi ke desa nih. Tinggal Jakarta aja. Kenapa? Ini desa saya mau bakar semua katanya. Jadi betapa kita dianggap desa itu dulu nggak penting bagi orang-orang pintar, orang sekolah gitu loh. Sekarang tidak. Orang-orang ini kasih gaji kepala desa itu agak tinggi. Sekarang gaji kepala desa 2 juta. Kasih gaji kepala desa itu 20 juta, bos. Yeah. Balik kita semua, Anda pun tinggalkan ini podcast balik jadi kepala desa di kampung. Iya kan? Karena kita ingin real, bos. Nikmat jadi kepala desa itu, bos. Saya punya teman ini yang sekarang mau jadi gubernur NTB ini. Menarik itu. Lalu Iqbal. Saya tanya. Lalu Iqbal bekas dubes Turki. Incumbent nggak maju lagi? Nggak tahu lah. Dia kan bilang. Dia kan mau jadi bupati. Saya bilang, ngapain ente jadi bupati? Bekas duta besar jadi bupati. Saya bilang. Dia bilang gini, saya ingat bapak saya dulu mimpin pesantren. Waktu dia meninggal, yang ngantar ke kubur tuh banyak betul gitu. Karena dikenal oleh rakyat. Saya tuh mau bupati aja. Bupati tuh kayaknya masih dikenal sama rakyat. Saya meninggal nanti mau diantar orang ke kubur tuh banyak orang. Memang real tuh begitu. Nah kita di Jakarta ini meninggal nggak ada yang tahu, masuk kubur sendiri, bos. Kalau Anda jadi kepala desa, Anda berbuat baik, orang nangis di kuburan Anda, nikmat itu, bos. Di dalam kubur Anda tenang tuh. Kayak pengalaman aja, Pak. Tenang di alam kubur, orang ditangisi orang karena baik gitu. Sekarang kita di Jakarta dimaki-maki orang, paling ikut makan korupsi itu katanya. Mati pun kita ke kubur nggak ada yang datang. Mengerikan juga itu. Apalagi di kuburnya di kampung kan, udah nggak kenal orang kampung kan.
Nah itu jadi relasi antara rakyat dengan pemimpin, kayak kira dalam sekarang ini perlu kita agak tata ulang, kita koreksi. Bang, tapi kembali ke ini Bang, ide Abang untuk Pilgub itu ditiadakan dan gubernur dipilih oleh presiden ya. Setelah keputusan mengembalikan pemilihan ke DPRD itu kan dikoreksi oleh Pak SBY dengan terbit Perpu. Artinya kan ada penolakan, ada kajian, ada hal-hal yang mungkin dianggap waktu itu ide ini ide yang menciptakan kemunduran buat demokrasi. Terutama juga problem legitimasi rakyat Bang, karena wewenang gubernur ini kan juga ya kan. Ya makanya presiden harus menjurubicarai satu fakta bahwa gubernur itu tidak lagi diizinkan untuk punya friksi atau sebab-sebab kompetisi dengan wali kota dan bupati. Ini dulu mesti kita clearkan gitu. Karena pada dasarnya itu pembagian tugas yang berbeda. Nggak bisa dong, apa bedanya? Ya kayak misalnya ini kan di KI misalnya aneh kan. DKI itu kan disebut gubernur, ya kan? Tapi wali kotanya nggak ada yang pilkada. Jawa Barat disebut gubernur juga, tapi semua bupati dan wali kotanya pilkada gitu. Itu artinya kan sebenarnya ada konsep yang berbeda, ya. Aceh juga daerah khusus, ya kan, Jogja juga daerah khusus gitu ya. Nah, konsep-konsep ini harusnya kita damaikan bahwa sebenarnya gubernur itu adalah orangnya presiden, ya, wali kota dan bupati itu untuk mengakomodir politik lokal, di demokrasi lokal kita gitu. Apalagi kita juga punya demokrasi lokal di desa. Nah, kelurahan tidak kalau di kota kan kira-kira begitu. Nah, jadi menurut saya peran bupati itu, atau peran gubernur itu adalah seperti peran camat bagi bupati kepada desa. Maka peran gubernur adalah seperti peran camat bagi bupati kepada kepala desa itu. Maka peran gubernur adalah peran sebagai camat kepada presiden. Bagi presiden kepada bupati. Itu loh, kepada wali kota gitu. Nah, ini pembagian ini kalau diterangkan, dijelaskan, oh ya benar juga. Saya kira mau orang ikut kok. Dan saya yakin kalau itu dilakukan oleh Pak Jokowi, mungkin beberapa partai yang nggak setuju, tapi kan pendukung Pak Jokowi juga sekarang mayoritas. Perpu aja kalau menurut saya sih. Kan tetap ada pestanya kan bupati wali kota kan. Tapi menurut Abang Pak Amin Rais lebih radikal lagi ya mengembalikan. Lebih radikal, tapi karena Pak Amin produk pemilihan langsung nih karena ya kan itu kan amanat konstitusi zaman Pak Amin Rais juga. Kalau menurut saya Pak Amin ada kapoknya. Kalau saya nggak kapok. Saya ngerti demokrasinya di mana, konsepnya di mana. Dan tapi mungkin juga maksud Pak Amin itu electoral college seperti di Amerika Serikat. Tidak perlu ada popular vote. Gitu loh. Jadi ya tapi pertanyaan saya adalah di mana primary-nya kan, harus ada primary-nya. Harus ada seleksi dulu. Nah, menurut saya seleksi itu adalah di putaran pertama. Gitu loh. Itu menurut saya itu lebih asik, dan sebagai demokrasi baru kita lebih menarik itu. Dan itu lebih membuat peluang orang di luar Jawa, di luar Islam bisa jadi presiden. Gitu. Tapi kenapa ini problem fundamental ini tidak bisa terselesaikan sama Pak Jokowi selama hampir 10 tahun ini, Bang? Sebenarnya Pak Jokowi itu kan memang ada kesulitan ya. Ini yang perlu kita perbaharui dengan Pak Prabowo ya. Pak Jokowi itu kan tersandera secara politik. Terutama di periode pertama kan. Karena ada mispersepsi di kedua belah pihak. Partai-partai pendukung Pak Jokowi itu terlalu kuat bargainnya kepada Pak Jokowi setelah Pak Jokowi terpilih, terutama dalam mengintervensi kebijakan. Dan sementara Pak Jokowi merasa seolah partai ini terlalu penting untuk dipertimbangkan. Kalau menurut saya itu nggak boleh terjadi lagi. Itu yang sering saya ulang-ulang mengatakan, dalam presidensialisme pada dasarnya eksekutif sudah terbentuk dan tidak bisa dibergen. Karena dia terlalu kuat untuk dibergen. Buat apa gitu loh? Membergen presiden itu buat apa? Pada dasarnya dia nggak perlu orang lain karena kekuasaannya sudah terbentuk. Utuh 100% terbentuk. Nah, maka partai politik juga harus sadar bahwa presiden jangan dibergen terus. Gitu loh. Mau dibergen apa sih?
Kan masalahnya sekarang kan karena partai politik kan masih mengendalikan wakil rakyat kan. Ya. Padahal wakil rakyat harusnya dikendalikan oleh rakyat gitu. Tapi karena partai politik mau mengendalikan wakil rakyat, masih mengendalikan wakil rakyat, mereka menggunakan wakil rakyat untuk bergen kepada presiden sebagai kekuatan mereka. Dimulai dari persentase kursi dan sebagainya, yang sebenarnya itu nggak boleh, ini bukan parlementer, gitu loh. Nah sebaliknya presiden juga jangan terlalu menganggap partai-partai ini terlalu penting dan dewan terlalu penting. Bagi presiden, dewan itu kan sebenarnya alat untuk ngawasin menteri. Dan presiden tuh harus berterima kasih kalau dewannya galak kepada menterinya, bagus. Evaluatornya Sebagai evaluasi. Ini berdirinya harus di sini nih. Harus di sini. Presiden tuh jangan takut dengan DPR. Jangan takut sama partai. Itu alat dia untuk ngawasi jalannya menteri-menteri ini. Karena span of control presiden terlalu banyak. Dia harus ngontrol 38 provinsi, 514 kabupaten kota, ya kan? 75.817 desa, ya kan, hampir 10.000 kecamatan, ya kan, terlalu besar. Belum lagi sektor-sektor, ya, belum lagi politik luar negeri. Ya menteri ini biarin aja dijaga oleh diawasi oleh DPR, makin galak DPR-nya makin bagus. Presiden nggak tersentuh, Pak. Bagaimana cara menjatuhkan presiden dalam presidensialisme? Tidak bisa. Presiden hanya bisa dijatuhkan kalau dia melanggar pasal-pasal impeachment. Yang pasal itu ya terlalu terang dan sulit presiden melakukannya. Korupsi, berkhianat, ya kan? Menerima suap, melakukan tindakan tercela. Ini mah. Dan tahapnya juga mulai dari hak bertanya. Nggak bisa dijawab, interpelasi. Nggak bisa dijawab, angket. Ketemu di angket, disimpulkan telah terjadi pelanggaran korupsi, telah terjadi pengkhianatan, telah terjadi suap, telah terjadi tindakan tidak tercela. Baru kemudian naik ke hak menyatakan pendapat, bikin lagi pansus. Hak menyatakan pendapat setuju bahwa presiden karena telah melakukan tindakan bla 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 pasal impeachment, maka dia harus dijatuhkan. Ini jadi delik, tuntutan, masuk ke Mahkamah Konstitusi. Dalam Mahkamah Konstitusi sidang, presiden bawa bukti-buktinya. Nggak benar itu yang mulia begini-begini. Bisa kalah di situ DPR-nya, selesai. Oke, katakanlah di Mahkamah Konstitusi terbukti. Naik lagi ke MPR. MK mensurati presiden, ketua MPR, karena telah terjadi impeachment di sidang, maka diminta oleh MK agar Majelis Permusyawaratan Rakyat bermusyawarah apakah presiden ini akan diganti atau tidak. Panjang cerita, masuk DPD 140 orang. Di situ lain lagi politiknya. Jadi presiden tuh relatif sebenarnya nggak bisa disentuh, nggak perlu takut sama partai dan DPR. Sebenarnya begitu. Jadi gini loh, marilah kita atur cara kita berpolitik nih supaya tawar menawar kita itu sesuai currency gitu. Bang, Bagus. Tawar menawarnya sesuai currency. Iya, ini kan currency-nya jelas. Jadi ini terjadi overvalue yang berlebihan. Overvalue, tapi motifnya dua. Partai politik pusing membiayai partainya. Yang kedua, gaya hidup, lifestyle dari elit partai politik yang memang harus mohon maaf aja harus agak ditertibkan ini, ya kan? Maksudnya gini, partai politik tuh soal pembiayaan partai kita beresin lah. Perlu biaya berapa ya kasih agak tinggi lah sesuai dengan porsi. Iya, itu APBN. kacau tuh. Iyalah. kita berapa triliun APBN sekarang, Bang? 2000. Naikin lah agak tinggi daripada dicolong diam-diam, mendingan kasih jelas aja hidup itu jawab partai. dikasih semua ke parpol tapi Iya kan. darahnya kecil banget. Uang buat partai politik adalah uang untuk kaderisasi bangsa loh. Kita jangan anggap itu soal lain. Ini kaderisasi. Politik ini harus dikader. Kalau orang politik nggak dikader, yang menjadi politisi dan masuk ke arena politik ini dari sembarangan tempat. Karena biaya kaderisasi politik tidak pernah dilegalkan. Kasih APBN agak gede, bikin training, ya kan, wawasan, ya kan, hadir di total politik ini, kalian kasih pencerahan ini kan orang-orang tuh. Baru ini bisa cerdas ini partai politik dan kader-kader bangsa ini. Yang kedua ini soal sederhana aja, lifestyle dari elit partai politik. Kalau ini, ya kan dia bisa jadi pengusaha, silakan aja, nggak ada masalah. Tapi jangan gerogoti APBN, jangan korupsi, jangan nyuap,
Jangan pakai instrumen hukum untuk berbisnis, ya kan, merusak, ya kan, mengerahkan aparat penegak hukum untuk neror jaksa. Itu jangan begitu gitu loh. Ini aja yang perlu kita tertibkan gitu loh. Rusaknya yang perlu dibenerin, rusaknya gitu kan. Ya rusaknya, terutama yang kedua. Kalau yang pertama itu kan APBN aja, udah tegas aja. Partai perlu berapa, kasih sesuai presentasi perolehan suara aja. Sederhana kok. Jangan, kemarin bikin gedung DPR aja kan ribut Bang, se-Indonesia Raya Bang. Yang dulu zaman itu. saya. Iya, Zaman abang ini kan. Apalagi partai mau dinaikin duit. Ya, kalau saya lihat sih ada ketakutan menjurubicarai soal-soal yang prioritas dalam bangsa kita. Kadang-kadang mob dari media dan sebagainya itu nggak ada yang bisa lawan gitu loh. Padahal kalau hadir penjurubicaraan yang baik, saya kira bisa itu. Dan itu ketakutan bagi para politisi yang masih mengejar Berlebihan elektoral sih ini, Bang, ketakutannya, berlebihan. Ini kita mesti tata baik-baik lah. Udahlah, kita ini bangsa baik, keturunan orang baik, bisa ini kita. Ya. Bang, tapi ada hal satu prinsipil yang gue mau tanya juga. Tadi Abang bilang Pak Presiden ini kayaknya di bawah partai-partai, harus mengakomodasi partai-partai karena negosiasi di situ. Tapi ada yang bilang juga sekarang kayaknya kebalik, Bang. Partai-partai yang ada di bawah Pak Jokowi, kayaknya Pak Jokowi yang quote unquote jadi secara de facto ketua umum banyak partai. Ya. Gimana Bang? Nah itu yang menurut saya Above the party kalau kata sahabat Anda Romo Hormuzi ini kan. Iya, itulah yang sebenarnya harus dinormalisasi. Kan ini memang naturalisasi apa normalisasi? Kan ini yang sebenarnya oleh ilmuwan dianggap memang problem dari multipartisme presidensialisme multipartisme itu kan. Dia bilang bahwa sistem presidensial itu tidak berjodoh dengan multipartai. Dia berjodoh dengan sistem dua partai atau partai sederhana. Kenapa? Karena pada dasarnya dalam multipartisme selalu yang terpilih itu adalah minority presiden minoritas, presiden yang partainya kecil gitu. Ya sehebat-hebat Pak Jokowi di periode kedua terpilih, ya partainya cuma 20%. Dan Pak Prabowo sekarang sehebat-hebat beliau dipilih oleh rakyatnya 60%, partainya cuma 15% atau kurang begitu. Nah menurut saya justru saya koreksi pikiran Scott Manwaring ini. Jadi dia jangan dikotomikan itu, karena pada dasarnya antara partai politik dengan presiden dalam presidensialisme punya tugas yang berbeda. Dalam parlamentarisme, Perdana Menteri dengan partai politik itu adalah hubungan menciptakan kekuasaan. Ya kan? Menciptakan kekuasaan. Sukses membentuk kekuasaan namanya the ruling majority. Tapi kalau gagal disebut opposition. Tapi hubungan antara partai politik dengan presiden dalam presidensialisme adalah hubungan pembagian tugas. Presiden sebagai kepala eksekutif dibentuk langsung oleh rakyat, dan DPR yang diciptakan oleh partai politik itu adalah untuk mengawasi jalannya pemerintahan. Jadi presiden adalah ruling majority-nya dalam tradisi parlementer, dan DPR itu sebenarnya opposition-nya. Karena itu tugasnya legislasi, anggaran, pengawasan itu adalah seperti tugas oposisi. Pengawasan itu seperti tugas oposisi di dalam parlamentarisme begitu. Nah, ini yang suka keliru dipandangnya gitu loh. Sehingga di tahap awal presiden juga dianggap sebagai artinya dibergen gitu. Seolah-olah presiden itu kekuasaannya belum terbentuk atau kekuasaannya itu nggak utuh, sehingga kemudian dibergen oleh partai. Di tahap awal presiden-presiden yang muncul belum sadar bahwa pada dasarnya dia nggak perlu ini partai-partai dan DPR dia nggak perlu, nggak ada hubungannya juga dengan presiden kok. Dengan presiden dengan DPR misalnya ya, anggarannya ditolak, berlaku anggaran tahun sebelumnya.
ya kan? Kemudian undang-undangnya ditolak, bikin Perpu. Di Amerika Latin Perpu itu menjadi instrumen pembentukan legislasi oleh eksekutif. Karena banyak DPR-nya yang menolak begitu, nggak peduli gitu. Ya kan? Apalagi kalau Perpunya baik, undang-undang baik, mana berani DPR nolak. Misalnya ada undang-undang mau dibikin oleh presiden untuk ngasih makan bergizi rakyat. Ya kan? Dianggarkan atau dibikin regulasinya misalnya setara undang-undang. Berani DPR nolak itu? Nggak berani. Bisa ditinggalin oleh rakyat dalam pemilu yang akan datang. Dapat mob tadi ya. Jadi nggak mungkin juga gitu loh. Jadi sebenarnya itu yang harus disadari dari awal bahwa presiden ini udah terbentuk, kepala eksekutif udah terbentuk, udah utuh, nggak bisa lagi dibergen. Nah jangan dibergen, sebab itu nanti bisa munculkan apa yang seperti terjadi pada Pak Jokowi atau Pak SBY pada periode kedua. Kalau gini gue ikat aja semua nih orang. Dan mungkin bukan Pak Jokowinya, ada yang mengekstensi ikatannya itu. Lu sudah gua ikat ya. Udah saya kasih jabatan menteri ya. Udah saya kasih proyek untuk bangun gedung kalian, untuk bikin ini kalian ya. Sudah ya. Misalnya nih ya, kemudian nakal di DPR. Ada yang bisikin, Pak nakal Pak, timpa aja ditimpa. Jadilah kemudian presiden secara langsung atau tidak digoda oleh orang menggunakan sebagian dari kekuasaan yang dia miliki, karena kekuasaan presiden itu kuat. Kedipan matanya itu bisa menyebabkan orang itu selesai, bos. Kedipan matanya bisa menciptakan badai ini. Badai topan itu kalau. Nah ini juga makanya hubungannya dinormalisir gitu loh. Itu kan sama dengan kalau bahasa tubuh kita udah benar, enak kita bernegara. Kalau Pak Presiden udah belajar belum Bang dari 10 tahun ini? Makin lama saya dia makin berharap tahu bahwa dia, gue punya. Kalau Pak Jokowi ini saya kira gua, ya dia tinggal mewariskan tradisi yang baik aja. Dan saya berharap Pak Prabowo menangkap tradisi presidensialisme yang baik sekarang. Tapi kan abang akhirnya kan ini meredam dinamisasi politik di level elit, Bang. Harusnya kan bergen itu terjadi kan agar tarik menarik dan check and balances berjalan. Jadi kalau Anda nonton, ketakutan presiden pada partai itu kadang-kadang perlu juga Bang untuk begini, Bos. mengerem presiden Iya, kan. Nah, makanya Bukan gini. sekedar akomodasi dan hengki-pengki aja kan. Jadi Bang? kalau Anda nonton panggung politik di negara demokrasi yang benar gitu ya, asumsinya adalah semua pemain politiknya itu ada di atas panggung. Dan Anda lihat semuanya. Siapakah yang berada di atas panggung itu? Yang dipilih rakyat. Ya. Itu enaknya itu. Jadi Anda tahu bahwa di legislatif itu yang akan kuat itu adalah majority leader, ya kan, minority whip kalau di dalam presidensialisme. Fraksi, ya. Atau kalau dalam parlementer yang akan mimpin itu adalah perdana menteri, di sebelah eksekutif di sini adalah opposition leadernya. Itu yang akan kuat. Inilah yang akan kita lihat berkelahi sepanjang tahun gitu. Di kita yang kita lihat di atas panggung itu bayang-bayang dari orang yang nggak pernah dipilih rakyat. Wah, ini gue demen. Iya. Proxy. Iya. Boneka. Dalang-dalang. Kok si ini jadi marah begitu? Oh, dalangnya yang nyuruh. Tiba-tiba ada orang yang nggak dipilih rakyat, tapi kewenangannya kok besar bisa mengatur ini ke kiri, ini ke kanan. Dalam demokrasi itu tidak boleh. Politik adalah penyerahan kekuasaan resmi oleh rakyat kepada orang yang resmi dipilih oleh rakyat untuk bertanggung jawab dan menerima upah dari rakyat dan bertanggung jawab kepada rakyat dan dilihat dan ditonton oleh rakyat. Sampai lifestyle-nya bisa dikritik. Ini alasan rakyat agak mengkritisi ide Abang soal pilgub nggak dipilih lagi itu karena tadi Bang, supaya ada karena hubungan dia tadi. dideklar sebagai orangnya presiden. Oh, ini masalah ini aja ya. Iya, karena tugasnya. Iya. Sekarang gini, Gubernur DKI anggarannya 100 triliun, Menteri Pendidikan anggarannya 300 triliun. Kenapa juga Menteri Pendidikan nggak dipilih oleh rakyat juga? Dibikin pemilunya, uangnya 300 triliun. Kemenhan. Karena diputuskan bahwa ini adalah alatnya presiden. Gubernur tuh alatnya presiden untuk ngatur daerah. Gitu loh. Iya. Biarkan bupatinya yang jago-jago tuh nanti muncul. Makanya bayangan saya gaji bupati naikin tuh, ya kan? Jangan kayak sekarang 6 juta. Gaji bupati kasih 300 juta, 250 juta paling tidak.
Gagah dia kan. Yang gaji siapa? Rakyat, negara. Gagah dia. Dipilih rakyat, gaji gede. Nggak akan lagi maling-maling pinggir-pinggir itu. Ini enggak pemilu pilkada, gubernur atau bupati kadang-kadang sampai 100 miliar. Gaji 6 juta. Sisanya ngambil di mana? Nyopet bos sepanjang tahun. Iya, tapi ini pengalaman gua ketemu kalau kata Bang Fahri gaji 6 juta kan harusnya 300 juta biar gagah. Ini 6 juta udah pada gagah juga Bang gua lihat. Nah itu dia karena copetannya lebih banyak. Janganlah pegawai negara ini, janganlah pejabat negara ini gagah karena maling, gagah karena uang korupsi. Biarlah dia gagah karena uang yang diterima dari rakyat, supaya di kepalanya itu selalu dia mau melayani rakyat. Kalau orang tuh gagah beli jam mewah, Richard Mille, ya kan, Patek Philippe harganya 1 miliar, itu pemberian pengusaha. Dia gagah untuk apa nanti? Gagah untuk melayani pengusaha. Siapa Bang yang pakai? Kalau misalnya begitu, ya kan? Emang ada pejabat pakai? Ada, Richard Mille, bupati pakai Richard Mille, ya kan? Pakai Patek Philippe. Ya kan? Saya nggak pernah lihat sih Bang. Pakai Audemars Piasi apa namanya itu? Apal juga Abang nama-nama jam ini. Anak FUI, anak FUI. Cocok juga Abang jadi Menteri Perdagangan ini gua lihat. Cocok. Jadi nanti kerjanya bukan untuk rakyat, tapi biarkan dia gajinya cukup dari rakyat. Gitu. Dan dia nggak, mudah-mudahan dengan cara itu dia jadi nggak maling. Tenang hidupnya. Ini nggak gaji 6 juta, anak sekolah di luar negeri. Nih. Sisanya dari mana ini kata dia kan? Copet dulu. Nah, Ya copet itu dulu. Bang, buat kita tuh yang paling penting kan orang Asia ini kan tenang hidupnya ini yang paling penting kan Bang, ya kan? Tenang hidupnya karena ada kejelasan dari awal. Iya. Baik, orang-orang baik ini bos. Iya. Tapi jangan Apa biarkan tadi ya? Orang baik apa tadi? Anak-anak orang baik. orang baik. Tapi jangan biarkan dia hidup dalam kepepet. Segala cara dia lakukan bos. Ini bangsa nekat bos. Iya. Creativity meningkat. Itu dia. Iya kan? Iya, apalagi Korea ini itu tadi. Bang. Itu tadi. Kita harus berani juga memutus mata rantai panggung politik kita dari aktor-aktor yang tidak dipilih rakyat. Abang. Oh iya, yang dalang-dalang ini. Bang. Dalang-dalang harus kita hentikan. Dengan gubernur ya kan tadi dipilih oleh presiden itu paling nggak memutus satu rantai Iya, dari satu rantai-rantai lain lah. Iya. Nah, Gitu. lu masih ada pertanyaan? Enggak.